खिदमत दीन को. Usia tidak pernah menjadi penghalang bagi Ansarullah untuk memberikan kontribusi pada jemaat. Bagi mereka, usia hanyalah angka. Hal tersebut mereka buktikan dalam Istimewa Ansarullah Indonesia pada tanggal 17 dan 18 November 2018. Cabang Peninggilan menjadi tuan rumah Istimewa Ansarullah 2018. Selama 2 hari, Masjid Baitur Rahmat disambangi ribuan ansor dari berbagai penjuru Indonesia. Tak hanya dari Jawa saja, tapi mereka pun berdatangan dari pulau lainnya, seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Sabtu pagi di halaman depan Masjid Baitur Rahmat, upacara pembukaan dilangsungkan dengan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh Sedar Ansarullah dan Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sekaligus memimpin doa pembukaan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun turut dinyanyikan sebagai bukti kesetiaan anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istimewa adalah merupakan salah satu nizam silaturahmi yang diajarkan oleh Imam Mahdi alaihissalam, di mana kita diajarkan untuk senantiasa melakukan istimewa ini sesering mungkin sebenarnya. Namun secara nasional kita jadwalkan 1 tahun sekali. Istimewa ini di dalamnya terdapat banyak sekali tausiah-tausiah, nasihat-nasihat, ataupun mungkin juga silaturahmi di antara sesama Ahmadi, yang tujuannya semuanya untuk merefresh kembali, untuk menyegarkan kembali keimanan kita, keyakinan kita kepada Jemaat Ahmadiyah, dan untuk sesama-sama saling memotivasi agar kita terlibat lebih baik lagi dalam usaha memajukan jemaat. Sepanjang hari, istimewa diisi dengan perlombaan-perlombaan baik rohani maupun fisik, seperti tenis meja, futsal, dan bulu tangkis. Panitia pun bekerja keras agar seluruh acara dapat berjalan lancar. Pengorbanan ini sangat luar biasa dari panitia-panitia ini. Dari jauh-jauh hari, hampir sekitar sebulan sudah mempersiapkan diri dan menyusun kepanitiaan. Akhirnya alhamdulillah sudah terbentuk panitia dan kita berjalan sekitar sebulan untuk mempersiapkan pelaksanaan Istimewa Nasional di wilayah Banten 2 untuk tuan rumah, dan di Peninggilan ini sebagai cabang peninggilan untuk tuan rumah. Kami di Istimewa Nasional ini membidangi kegiatan kerohanian. Yang pertama adalah MHQ atau Lomba Hifdzil Quran, menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah Lomba Cerdas Cermat, yang terdiri dari materinya adalah Al-Quran, buku-buku Masih Maud, dan buku-buku Khalifah-Khalifah, serta khutbah huzur yang setiap hari Jumat dilaksanakan. Yang ketiga adalah lomba pidato, yang bahan-bahannya itu diambil dari khutbah huzur, terutama pentingnya sholat berjamaah dan mengamalkan setiap titah huzur atau perintah huzur yang harus kita laksanakan dari khutbah-khutbah beliau. Salah satu yang kami harapkan untuk dapat memenuhi target kami yang untuk MHQ atau hafalan Al-Quran ini, untuk membiasakan para ansor untuk menghafal ayat suci Al-Quran, baik mulai dari juz ke-30 atau ayat-ayat yang biasa digunakan untuk sholat wajib, atau dimulai dari juz 1 yaitu surat Al-Baqarah. Dan untuk kegiatan-kegiatan di Istimewa Nasional ini sangat banyak, baik itu siraman rohani maupun kegiatan-kegiatan dari mulai kegiatan rohani, lomba-lomba, itu ada hafiz Quran, ada pidato, ada cerdas cermat. Sedangkan untuk lomba jasmani itu futsal, bola voli, bulu tangkis, termasuk workshop yang dilaksanakan ini sangat membantu para anggota untuk memberikan wawasan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan dari para ansor di Indonesia ini. Dalam perlombaan-perlombaan inilah, para ansor menunjukkan bahwa usia tidak pernah menjadi penghalang. Semangat, kegigihan, dan keuletan mereka masih bisa diadu dengan para pemuda yang usianya jauh di bawah mereka.
saya mengapresiasi kepada panitia istimewa yang telah mengadakan tenis meja. Tenis meja itu merupakan suatu olahraga yang banyak penggemarnya, tapi susah permainannya. Dan untuk tahun ke depan, saya mengusulkan kepada Sadar Ansor khususnya untuk tenis meja, kalau bisa pertandingan itu tidak double single. Saya usahakan harus single 2, double 1. Paling sedikit double, single double. Karena dengan sistem itu kita bisa melihat kemampuan dan kemajuan untuk tenis meja dalam Istimewa Ansor ini. Tak hanya pesertanya saja, para panitia pun menunjukkan tingkat pengkhidmatan yang luar biasa. Mereka menolak untuk dikalahkan oleh usia atau kondisi tubuh yang barangkali sudah tidak lagi prima. Saya asal dari cabang Cicalengka, diam di Jatinangor, di Masjid Asyifa. Saya biasa ikut kegiatan, kalau ada kegiatan Istimewa Ansor, saya selalu ikut. Selain berbagai macam perlombaan, Istimewa Ansor diisi pula dengan beragam kegiatan lainnya, seperti workshop kewirausahaan, cek kesehatan gratis, bazar, dan cukur rambut gratis. Akli ko deen pe hakim na banao hargiz. Selain itu, tentu saja acara seperti Istimewa ini turut menjadi ajang silaturahmi, sehingga perhelatan Istimewa selalu dirindukan kehadirannya. Nah, jadi ini bagi Bapak merupakan suatu semangat lagi untuk mengikuti acara ini, karena dengan pertemuan ini yaitu merupakan juga contoh bagi ansor-ansor muda bahwa terus Istimewa itu diikutin, karena untuk kumpul-kumpul itu banyak sekali manfaatnya. Yang pentingnya Bapak itu ini silaturahminya itu. Karena kalau silaturahmi kan kadang-kadang kita tuh udah lupa namanya siapa, ternyata ini tuh teman dulu gitu kan. Sangat bahagia Bapak itu ngikutin acara ini, sangat bahagia. Bahkan mereka yang datang dari jauh pun tak mau ketinggalan mengambil berkah dari Istimewa. Peserta itu dari seluruh Indonesia, dari 41 wilayah. Ini yang sampai saat ini hadir sekitar 30 wilayah lebih. Memang setelah kami cek ternyata tiket itu untuk pesawat mahal, mungkin dalam sebangsa 2 jutaan, dan kalau dihitung dalam perjalanan kami mungkin tidak bisa jangkau lah. Namun kami memilih mengambil alternatif untuk jalan lewat kapal laut. Jadi kami ada 7 orang sebenarnya dari Sulut 1, Sulut 2, Gorontalo, namun 1 Nazim A'la, dan kami memilih jalan 5 orang lewat kapal laut. Kalau saya kebetulan pakai ini dari tempat saya di Tanah Grogol, itu perjalanan 5 jam ke Balikpapan. Lalu dari Balikpapan ke Bandara Soekarno-Hatta, itu saya datang kemarin hari Jumat ya, sebelum Jumatan sudah datang ke sini. Kami berharap untuk pada tahun depan, untuk para ansor khususnya di Makassar, untuk bisa ikut kegiatan ini dan mengambil sebanyak-banyaknya berkat untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Keberkatan Istimewa terus mengalir. Alhamdulillah ada 3 orang mubain baru yang berbaiat masuk ke dalam Jemaat Muslim Ahmadiyah. Saya tidak ada secara paksaan, karena keredoan hati, dengan keikhlasan hati, ya masuk saya ke sini, masuk ke Ahmadiyah, dikarenakan saya baru ada hidayah sekarang ini. Ahmadiyah itu organisasi yang paling bagus. Tidak ada organisasi selain itu yang paling bagus. Itu saja kuncinya. Alhamdulillah sejak saya beat, ya alhamdulillah keringat saya sampai keluar, sama dengan dibersihkan diri saya sendiri. Dikarenakan saya juga tadinya orang nggak benar. Gitu. Alhamdulillah sesudah beat, ya keringat sampai keluar banyak dengan hidayah dari Gusti Maha Suci. Hari ini mungkin saya dibukakannya lah. Pikiran hati kecil dengan hati besar itu dibukanya hari ini. Alhamdulillah sejak tadi di rumah
saya harus paling depan sholat. Ingin mendekatkan kepada saudara-saudara kita semua. Bahkan saya ini benar-benar masuk Ahmadi. Demikianlah istimewa, sebuah perhelatan yang penuh limpahan karunia, berkat salat-salat dan doa-doa yang dipanjatkan di dalamnya. Itulah yang membuat istimewa selalu menghadirkan kesan yang mendalam. Kesan yang dapat kita rasakan bersama bahwa pada kali ini Ijtima Nasional Ansarullah Jemaat Indonesia sungguh luar biasa, karena pertama adalah bahwa yang paling menentukan masalah keamanan, yaitu di Jemaat Peninggilan Banten wilayah Banten 2 ini begitu bagus sekali keadaannya dari segala sisinya. Dan peserta yang datang pun sangat banyak dan tertib. Terutama mereka dalam hal mengikuti semua program-program yang diadakan oleh panitia. Ya, yang berkesan bagi saya adalah saya bertemu saudara-saudara yang jauh, di mana saya tidak memperkirakan bahwa sebegitu besarnya jemaat ini. Sehingga kalau kita berada di satu cabang yang kecil seperti Bengkulu, seolah-olah diri saya itu sendiri atau kecil. Tapi setelah adanya pertemuan ini, saya merasa bahwa jemaat ini punya kekuatan besar untuk memenangkan Islam ini. Hal-hal yang berkesan dalam istimewa penyelenggaraan kali ini adalah selain pesertanya lebih banyak, dari tahun-tahun itu yang menandakan bahwa perkembangan jemaat juga sudah berarti ada peningkatan. Kemudian juga tentunya yang paling berkesan buat saya sendiri adalah silaturahim di antara para orang-orang tua dengan kawan-kawan yang lama, yang sama-sama ketika masih hudam. Dan yang menarik lagi adalah soal kita cerita sharing masalah suka duka atau sharing cerita pengalaman-pengalaman mengenai tablik bagi para anggota Ansor yang sebagai dai, yang berperan sebagai dai. Istimewa juga merupakan sebuah acara yang akan memesona siapapun yang datang menghadirinya, tak terkecuali para tamu undangan. Yang sesungguhnya saya mengikuti pertemuan yang dilaksanakan oleh Ahmadiyah bukan pertama kali ini, cuma yang di sini pertama kali. Tapi kalau di Makassar ya sudah sering ikut bersama-sama teman-teman dalam kegiatan-kegiatan diskusi, seminar, ataupun acara-acara yang lain. Bahkan begitu pula saya sampaikan juga pernah diundang hadir di jalsa ya di London. Dari pengalaman-pengalaman ini, baik yang kami ikuti di Makassar atau di sini dan di London, saya melihat bahwa memang organisasi kita ini ya sangat rapi, manajemen sangat bagus ya. Sehingga pelaksanaannya ya berjalan dengan baik. Tentu saja kalau pelaksanaan jalan hasilnya tentu saja diharapkan baik. Nah, kami misalnya sebagai tamu ya baik di London maupun di sini ya, tentu saja kami hadir ya dengan pelayanan yang sangat baik, dan juga acara-acara yang disajikan ya, termasuk peserta-peserta yang hadir itu betul-betul tekun mengikutinya. Ini saya kira yang patut kita contoh di organisasi-organisasi yang lain ya. Kehadiran jamaat itu luar biasa. Maka sebenarnya kalau orang ada yang benci atau membuat fatwa macam-macam tentang Ahmadiyah, ya karena satu tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu Ahmadiyahnya diem? Nggak silaturahim kata Prof tadi, nggak rapta. Maka istimewa Ansarullah itu akan berhasil kalau setelah pulang dari sini sampean itu rapta silaturahim. Kalau sampean cuma pulang ke rumah nggak silaturahim, gagal. Bahkan gagal total. Lalu kemudian apa yang kami saksikan ya tentu saja kami merasa tidak asing ya dalam pelaksanaan ibadah, dalam pelaksanaan ceramah-ceramah yang disampaikan. Bagi saya tidak asing karena ya sama saja dengan apa yang kami sering lakukan di
jamiah yang lain. Kebetulan saya kan di Nahdlatul Ulama. Ketika selesai acara kita sholat berjamaah bersama. Jadi ya tidak ada bedanya, tidak asing bagi saya untuk mengikuti dan menyaksikan dari acara ke acara dan juga materi-materi yang disajikan, karena memang bicara tentang nilai-nilai Islam yang sumbernya juga sama, Quran dan Sunnah, yang tentu saja memang hanya penafsiran-penafsiran tambah dengan sabda-sabda dari Hadrat Misarogran Ahmad, ya juga khalifah-khalifah yang lain. Begitu pula kita di Sunni misalnya, di NU ya selain menyampaikan sabda firman Tuhan, sabda Rasulullah, ucapan-ucapan sahabat, ucapan-ucapan ulama kita, kan itu. Yang intinya semuanya sumbernya dari Quran dan Sunnah. Acara ditutup pada Minggu siang oleh Maulana Mirajuddin Shahid, Raisu Tabligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang mewakili Amir Nasional. Istimewa Ansarullah Indonesia 2018 diikuti oleh lebih dari 2.300 orang. Di Istimewa, para ansor bagaikan senja yang memperelok langit jemaat, yang pancaran sinarnya indah serta mendamaikan. Di Istimewa, api semangat dan kecintaan ansor kepada jemaat masih terus berkobar dan membara. Mubarak. Kita memang sedaya upaya sebagai pelaksana, sebagai pribumi, kita selalu diajarkan untuk senantiasa melaksanakan semaksimal mungkin usaha untuk melakukan pelayanan terhadap tamu. Ini adalah satu ajaran luhur daripada Hazrat Rasulullah SAW yang senantiasa dijaga oleh Jemaat Ahmadiyah. Dan kita betul-betul telah melakukan itu, namun kita pun tetap diajarkan dalam koridor kesederhanaan. Jadi panitia melakukan hal yang maksimal untuk dapat terselenggaranya istimewa dan surur ini dengan sebaik-baiknya. Dan peserta ataupun para tamu pun tidak diajarkan untuk menuntut banyak. Karena kita datang di sini bukan untuk enak tidur ataupun juga untuk enak makan, tetapi kita datang di sini untuk bersama-sama memberikan pemikiran terbaik dalam musyawarah kita agar jemaat ke depan lebih maju lagi, lebih maju lagi. में कभी तालिब इनाम ना हो, दिल में हो सोज तो आँखों से रवां हो आंसू।